Halo teman-teman, hari ini aku mau ke sawah untuk petik sayur dan kacang-kacangan. Pertama-tama aku mau petik kacang panjang. Di daerah aku namanya cukup unik teman-teman, yaitu Antapramuka. Bentuk daunnya seperti kacang panjang pada umumnya, tapi jenis ini pohonnya tidak merambat terlalu panjang. Antapramuka ini bisa dibuat sayur bening. Setelah itu aku juga petik kecipir. Di daerah aku ini namanya kendokak. Ini juga bisa dibuat sayur bening, dibuat sambal goreng, dan masih banyak lagi. Kalau udah kering, bijinya bisa digoreng dan dijual. Biji kendokak ini namanya botor. Buah dan bijinya beda nama ya. Lanjut ke kacang kara. Di daerah aku, Lombok Timur, kacang kara ini namanya komak. Ini sih lauk wajib untuk kami yang tinggal di pedesaan. Kacang kara ini bisa diolah seperti buah kecipir. Kalau masih muda, bisa dimakan langsung dengan kulitnya. Kalau udah agak tua, yang dimakan hanya bijinya aja ya, karena kulitnya udah alot. Selanjutnya, daun singkong muda. Oh iya, nanti di rumah aku akan buat urap menggunakan daun singkong, kacang kara, kecipir, dan daun are. Jadi jangan di-skip ya teman-teman, karena di akhir video aku mau buat urap khas Lombok. Mumpung di rumah cabai udah habis, jadi kita petik cabai dulu. Meskipun cabainya belum matang, tapi cabai rawit Lombok udah terkenal pedas banget. Selanjutnya ada bunga turi. Ini bisa jadi campuran bahan sayur santan bersamaan dengan sayur yang tadi. Selain bunganya, daunnya juga bisa dibuat sayur bening teman-teman. Makan daun turi dipercaya bisa memperbanyak ASI bagi ibu-ibu menyusui. Nah, ini nih yang udah agak jarang. Ini adalah pare liar teman-teman. Tidak seperti pare yang ditanam para petani. Ini pohonnya tumbuh liar di kebun ataupun di sawah. Pare ini juga lebih pahit dari pare lainnya. Kalau udah matang, biji pare ini berwarna merah. Nih, lihat, cantik banget kan? Tapi aku nggak makan ya, karena ini pahit banget. Lanjut, kita petik labu air. Labu air ini agak lonjong ya, nggak bulat seperti biasanya. Ini enak banget ditumis, apalagi bersamaan dengan kepala ikan tuna. Nah, terakhir daun are. Teman-teman pasti pernah nonton aku petik buah are di hutan. Kalau belum, yuk kepoin video yang aku sematkan. Selain buahnya, daun are ini juga bisa dibuat urap loh. Lanjut kita buat urapnya. Pertama, kita iris dulu kacang kara. Kalau udah, lanjut kita iris buah kecipir. Ukurannya kurang lebih sama ya dengan kacang kara. Kalau daun singkong dan daun arenya kita potong setelah direbus ya. Sementara airnya mendidih, kita cuci dulu ya bahan-bahan yang tadi. Kemudian kita bakar kelapa dengan api sedang. Kalau udah mendidih, kita masukkan daun singkong dan arenya. Jangan lupa kita tambahkan garam. Rebusnya jangan terlalu lama ya. Setelah itu kita rebus kacang kara dan kecipirnya. Kemudian kita buat sambalnya. Bahannya simple banget. Cabai, garam, dan terasi. Kita ulek-ulek. Tambahkan sedikit micin juga ya. Kalau sudah, kita parut kelapa yang sudah kita bakar tadi. Fungsinya agar kelapanya lebih wangi dan rasanya lebih enak. Nah, sambal yang tadi kemudian dicampur dengan kelapanya dan diremas-remas sampai tercampur merata. Daun yang tadi kita potong-potong seperti ini. Terakhir kita campur daun, kecipir, dan kacang karanya dan diremas-remas lagi sampai tercampur merata. Udah jadi deh, saatnya kita makan. Di daerah aku, urap ini namanya serebuk teman-teman. Banyak juga bahan-bahan yang bisa dibuat urap seperti toge, kacang hijau, mentimun, dan lain-lain. Ini rasanya enak banget loh. Ada yang pernah makan nggak? Aku lanjut makan dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau keliling untuk petik buah lagi. Yuk ikuti aku. Pertama-tama aku mau petik buah ini nih. Di daerah aku ini namanya jernat teman-teman. Pasti kalian udah sering lihat buah ini kan? Apakah buah ini juga jenis beri? Aku kurang tahu ya. Kalau matang, buahnya berwarna hitam dan rasanya manis. Ada aroma khas dari buah ini. Di daerah teman-teman ini namanya apa? Pohon jernat ini tumbuh liar banyak banget di area perbukitan. Kita lanjut jalan lagi. Selanjutnya aku mau petik jambu air. Kayaknya udah ada yang matang, jadi ini tugas kameramen aku ya. Kita petik secukupnya aja. Jambu ini enak dimakan langsung, apalagi dibuat rujak. Lanjut petik jambu biji. Walaupun masih hijau gini, tapi udah manis loh. Karena memang jenis jambunya nggak kuning teman-teman. Nah, kalau yang ini pas matang berwarna kuning dan isinya merah. Kebetulan buah jambu mente juga udah merah-merah, jadi sekalian aku petik aja. Daripada dianggurin, nanti buahnya banyak yang jatuh. Nah, ini adalah buah kesambit teman-teman, tapi masih kecil-kecil. Lain kali kita spill ya kalau udah matang. Selanjutnya, aku mau petik buah delima. Kebetulan buahnya udah banyak banget. Langsung aja kita petik-petik. Cukup 2 aja ya. Katanya buah delima mahal loh di supermarket.
Nah, terakhir aku mau petik anggur nih. Di daerah ini banyak banget, bahkan hampir setiap rumah punya pohon anggur loh. Nih, lihat, buahnya udah merah-merah banget, tinggal kita petik aja. Untuk jenisnya aku lupa karena semua pakai bahasa Inggris, hehe. Anggur ini jenis impor semua soalnya. Wah, dari warnanya aja udah menggoda banget. Aku udah nggak sabar pengen bawa pulang. Di sini juga banyak jenis-jenis anggur lain, tapi belum matang. Nah, kalau yang ini memang jenisnya nggak merah kalau matang, tapi tetap manis kok. Oh iya, kalau yang ini ditanam langsung oleh Wakil Gubernur NTB loh pas acara peresmian dulu. Kayaknya udah cukup nih, keranjang aku sampai nggak muat. Yuk kita bawa pulang. Tara, wadahnya aku ganti pakai bakul karena udah nggak muat di keranjang yang tadi. Saatnya makan. Wah, parah, ini sih manis banget. Semua jenis anggur ini rata-rata manis ya. Di atas aku ada jambu biji yang matang. Langsung hap aja ya. Tuh kan, udah matang banget. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hari ini aku mau petik buah-buahan lagi. Yuk ikuti aku. Pertama-tama aku mau petik jeruk bali. Buahnya gede-gede banget. Aku baru pertama kali nih lihat jeruk bali segede ini. Ukurannya lebih besar dari kepala aku. Kalau yang ini masih belum mateng karena belum kuning. Selanjutnya aku mau petik pepaya kuning. Mateng maupun mentah, pepaya ini memang berwarna kuning. Dan tangkai daun pepaya ini berwarna ungu. Unik banget kan? Lanjut ke buah markisa. Kayaknya udah ada yang hampir matang nih. Langsung kita petik-petik aja ya. Nanti di akhir video aku spill ya isinya. Lanjut jalan lagi. Wah, aku melewati kebun nanas teman-teman. Pasti banyak di antara teman-teman yang belum melihat kebun nanas kan? Sayangnya buah nanas ini belum bisa dipanen. Lokasinya luas banget sampai puluhan hektar. Ini nih buah langka. Buah ini namanya kaliasem. Bentuknya seperti buah manggis tapi ukurannya kecil-kecil. Kalau warnanya udah hitam pekat menandakan buah ini udah mateng. Langsung aja kita petik. Kita pilih yang udah hitam-hitam ya. Nanti kita spill ya seperti apa isinya. Wah, cantik-cantik banget kan buahnya? Cukup segini aja ya. Karena aku udah lapar banget, aku mau mampir ke lesehan bibi aku di Desa Rarang, Lombok Timur. Lokasinya sebelum kantor Desa Rarang kalau dari arah barat. Kita istirahat di sini ya, sekalian spill buah yang tadi. Pertama, aku mau tunjukin buah kali asem. Kayak gini nih isinya. Rasa buahnya asam manis, perpaduan antara buah jamblang dan buah manggis. Sumpah ini seger banget. Pertama kali makan, aku langsung suka. Nah, selanjutnya jeruk bali. Di daerah aku ini namanya buah jeruti. Nih, lihat bulirnya gede-gede banget. Ini rasanya seger banget. Kalau lagi haus makan buah ini dijamin rasa haus langsung hilang karena buah ini mengandung banyak air. Nggak seperti jeruk biasa, jeruk bali ini jarang ada yang asem. Lanjut ke buah markisa. Teman-teman pasti udah pada tahu dan pernah makan buah ini kan? Sayangnya ini belum terlalu matang, jadi rasanya masih asem. Tapi udah enak kok. Apalagi dibuat topping jus. Aroma dari buah ini khas banget. Seger banget deh pokoknya. Rasa buah ini hampir sama dengan buah sawah yang pernah aku review sebelumnya. Nah, pesanan aku udah datang nih. Di sini kami berempat ya. Kameramen aku pesen jus jeruk. Menu makanan yang kami pesen ada gado-gado, soto babat, dan nasi goreng. Di sini menunya banyak ya. Selain rasanya enak, harganya juga terjangkau. Kalau lewat, kalian wajib mampir nih. Di sini tempatnya nyaman banget. Ada tempat khusus untuk acara penting, acara bukber, dan ada musola juga. Aku sering berkunjung ke sini. Kalau rumah aku aslinya di Desa Sambelia, Lombok Timur. Aku lanjut makan dulu ya teman-teman. Dadah.